I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez mengklarifikasi bahwa kegagalan mesin yang dialaminya di GP Indonesia merupakan kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Ducati yang sedang mencari penyebab pasti dari masalah tersebut. Bisakah masalah keandalan mengganggu perebutan gelar Ducati? Marc Marquez melihat mesinnya tiba-tiba rusak saat GP Indonesia, tanpa peringatan sedikit pun saat ia sedang melakukan lap tercepat di balapan tersebut. Menurut pembalap Spanyol itu, masalah yang menyebabkan pengabaian ini benar-benar baru pada Desmosedici dan merek tersebut telah meluncurkan analisis mendalam untuk memastikan bahwa masalah tersebut tidak lagi dihadapi di masa mendatang. Ketika mesin rusak, semua merek akan khawatir, jelas Marquez pada Kamis ini di Paddock Motegi. Hal yang sama terjadi di Honda. Di Ducati, mereka mencoba memahami apa yang terjadi, karena mereka pernah mengalami kerusakan mesin sebelumnya, tapi tidak seperti ini. Itu tergantung pada mereka untuk mengambil tindakan atau tidak. Pada akhirnya, kami tetap sama, tim melakukan banyak pekerjaan pada motor yang mesinnya rusak. Masalah pada mesin menyebabkan kebakaran pada Honda dan Marquez menyayangkan penggunaan alat pemadam kebakaran yang tidak biasa, yang menurutnya menambah kerusakan. Anda harus memiliki alat pemadam kebakaran yang tepat, atau yang memiliki teknologi terkini, di semua lintasan, jika tidak, kami akan menghancurkan sepeda motor, katanya pada hari Minggu, sambil mengkhawatirkan biaya besar perbaikan untuk Gresini, sebuah struktur independen yang tidak memiliki sarana tim resmi. Kamis ini, Marc Marquez menyayangkan pekerjaan besar karena alat pemadam kebakaran yang dilakukan timnya dalam beberapa hari terakhir, sehingga ia bisa kembali memiliki dua mesin akhir pekan ini di GP Jepang. Setelah sambutan pembalap Spanyol itu di Mandalika, Direktur Sirkuit Priyandi Satria mengatakan kepada Teres bahwa trek tersebut telah mematuhi peraturan FIM dan semua prosedur yang biasa telah diikuti. Penggunaan alat pemadam kebakaran dilakukan sesuai ketentuan. Tegasnya seraya menyebutkan telah menghubungi tim Gresini untuk menjelaskan perkembangan acara. Sementara itu, Maverick Vinales menunjukkan pola pikir positif sebelum menuju ke GP Jepang, yakin bahwa penurunan performa Aprilia bukanlah kesalahannya melainkan karena motornya sendiri. Posisi ke-6 GP Indonesia akhir pekan lalu, Maverick Vinales masih tersenyum saat kembali kepada Kamis ini di Jepang. Dia keluar dari acara yang dia anggap sebagai yang terbaik baginya dalam beberapa minggu. Bahkan memperkirakan bahwa podium akan mungkin terjadi jika dia tidak menemui dua bendera kuning pada waktu yang salah selama kualifikasi. Mendekati kepergiannya dari pabrikan Italia, calon pebalap Tech3 dan KTM itu menunjukkan ketenangannya meski mendapat hasil yang menurun dibandingkan awal musim saat ia berhasil meraih kemenangan. Faktanya, dia yakin untuk melakukan hal yang benar secara pribadi dan karena itu menghindari membiarkan dirinya dirusak oleh keraguan. Ketika Anda memahami bahwa itu adalah sesuatu yang mekanis, dan tidak terkait dengan Anda sebagai pembalap, maka tidak apa-apa, kepercayaan diri tetap utuh, jelasnya. Masalahnya adalah ketika, dalam situasi berbeda, Anda bisa mulai berkata pada diri sendiri, sayalah yang tidak cepat, tapi bukan itu masalahnya. Saya paham betul bahwa ini soal mekanis dan kami harus bekerja sama untuk kembali ke puncak. Sebagai pembalap saya merasa siap, dengan potensi yang besar, saya siap meraih performa yang sangat baik. Terus terang, di Mandalika saya membalap dengan sangat baik, sangat lancar, mengendalikan ban dengan baik, memaksimalkan motor di setiap lap. Jadi dalam hal membalap, saya sangat senang dengan diri saya sendiri, tambah dia, percaya diri. Saya mengemudi lebih baik daripada di Austin, tempat saya menang. Setelah itu, kami tahu bahwa dari sudut pandang mekanis, kami berusaha untuk meningkatkannya, lanjut Vinales. Marc Marquez tak lagi berhayal soal peluangnya merebut gelar juara MotoGP musim ini.
Melihat ke arah tujuan yang jauh lebih ambisius untuk tahun depan, ia menyadari bahwa pengabaiannya di Indonesia menyebabkan ia kehilangan terlalu banyak poin kali ini. MotoGP Indonesia yang dimainkan pekan lalu menciptakan jeda di puncak klasemen. Sementara Jorge Martin dan Pecco Bagnaia hampir saling menetralisir, dengan pembalap Italia itu hanya meraih 3 poin sepanjang akhir pekan. Enea Bastianini dan Marc Marquez keduanya gagal dalam balapan utama. Oleh karena itu, hasil bagus mereka dalam sprint tidak cukup untuk memberi bobot positif pada neraca Indonesia, dan keterlambatan mereka dalam klasifikasi umum meningkat sekitar 20 poin hingga mencapai 75 unit untuk satu dan 78 untuk lainnya. Marquez, yang sepanjang tahun ini sangat berhati-hati dalam mengumumkan target yang tepat dan terukur, mengakui bahwa, saat ini, sudah tidak realistis lagi baginya untuk memikirkan gelar juara. Meskipun dia selalu berhati-hati untuk tidak menjadikannya gol yang diumumkan secara terbuka. Perubahan yang terjadi di kejuaraan bisa memberinya harapan rahasia untuk memanfaatkan kesalahan kedua pemimpin klasemen. Namun, skor kosong ini terlalu memperumit situasi di matanya, sementara hanya tersisa 185 poin yang dipertaruhkan. Tampaknya pertandingan sudah berakhir bagi kami di kejuaraan. Kami sudah mempunyai kerugian besar dalam hal perolehan poin, namun dengan 0 poin di Indonesia, selisihnya kini terlalu besar, kata Marquez, yang berada di posisi keempat, tertinggal 3 poin dari Bastianini setelah pensiun dari balapan. Mandalika tetapi 57 dari Bagnaia dan 78 dari Martin. Bastianini dan saya adalah orang-orang yang tidak boleh gagal, karena jika kami melakukannya, kami akan tersingkir sepenuhnya dari kejuaraan, dan itulah yang terjadi. Kesenjangannya sudah terlalu besar dan gelar dimainkan oleh 2 orang, catatan pengemudi Gresini. Selama Anda berada di peringkat, Anda tidak akan pernah tahu, tapi saya katakan itu akan sangat rumit, terutama karena kami mengejar yang lain, sepanjang waktu berusaha menyelamatkan keadaan. Sementara itu, jarak antara Jorge Martin dan Francesco Bagnaia di klasemen pembalap MotoGP 2024 adalah 21 poin. Selisih itu terlihat jauh tetapi di ajang MotoGP dengan sisa 5 balapan lagi, gap tersebut jelas terasa mini. Sebagai gambaran, sprint race menghadirkan 12 poin untuk sang pemenang sementara di main race mendapatkan 25 angka. Sepertinya momentum berpihak ke kubu Martin. Bagnaia sudah tidak memimpin klasemen sejak MotoGP Austria pada pertengahan Agustus 2024. Secara bersamaan, saat itu pula lah terakhir kali rider Ducati Lenovo itu menjadi pemenang lomba. Di MotoGP Aragon 2024, Pecco finish di posisi 9 pada sprint race, 1 poin, dan gagal menyelesaikan balapan utama. Dia finish di P2 pada sprint race, 9, dan main race, 20 poin, di MotoGP San Marino 2024. Kemudian di MotoGP Emilia-Romagna, pembalap Italia itu memenangi sprint race, 12, namun gagal menyelesaikan lomba di main race. Pecco menang di sprint race, 12, pada MotoGP Indonesia 2024 tetapi mentok di peringkat 3 pada balapan utama, ke-16. Secara total, pembalap 27 tahun tersebut mengemas 70 angka dalam 4 balapan itu. Di Aragon dia mengemas 29 poin hasil dari finish posisi 2 pada sprint race dan main race kemudian 13 angka di San Marino dari menang di sprint race serta finish di P15 pada balapan.